Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema booming transaksi digital. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulo. Silakan Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini tanggal 23 Juli 2020. Kita mengangkat tema tentang booming transaksi digital. Anda selama ini kalau masuk supermarket, masuk hipermarket, masuk mall, transaksi melihat banyak sekali mesin EDC di tempat pembayaran. Nanti lama-lama mesin itu tidak ada lagi barangkali, karena semua sudah beralih kepada QR code. Jadi ke depan dompet kita adalah handphone kita ini. Nah, kita sudah masuk pada era yang sangat canggih, pada QR, quick response. Jadi bagaimana itu semua data dibaca dengan cepat sehingga kita cukup membawa handphone saja. Dan Indonesia, Bank Indonesia sudah meluncurkan pada tahun 2017 gerbang pembayaran nasional. Nah, sudah hadir 3 narasumber kita. Pertama dari Bank Indonesia, kita menyapa Ibu Firliansyah Hendarta. Selamat siang Ibu Firlia. Selamat siang Pak Primus. Ibu Filia adalah Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia. Kemudian sudah hadir Pak Iksan Ramdan. Pak Iksan, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Ya, Pak Iksan Ramdan adalah Chief Financial Officer, CFO dari Link Aja. Nah, Link Aja yang semua BUMN menyatu dalam Link Aja. Kemudian kita menyapa Pak Vincent Iswara. Pak Vincent, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Adalah Chief Executive Officer, CEO dari Dana. Nah, barangkali untuk membuka perspektif kita tentang bagaimana QR code, bagaimana sistem gerbang pembayaran nasional yang dibawa pengawasan regulasi Bank Indonesia, kita mendengar dari Ibu Filia. Silakan Bu Filia. Terima kasih Pak Primus, Pak Vincent, dan juga Pak Iksan, juga para pemirsa sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kami dari Bank Indonesia sedikit berbagi. Sebetulnya kalau kita lihat, saya ada beberapa slide di sini, mungkin kita bisa dengan cepat aja. Kita sebetulnya sudah memahami bahwa sebelum adanya pandemi ini, Indonesia memang memiliki potensi ekonomi keuangan digital yang sangat besar. Kalau kita lihat sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat, kita lihat bahwa struktur demografi kita ini didominasi oleh kaum milenial gitu ya. Dan kita tahu kalau milenial ini kita bisa sebut sebagai digital native. Dia sangat mudah beradaptasi dengan digital. Dan selain itu kita juga lihat kita punya bonus demografi yang tidak dipunyai oleh negara lain. Kita lihat usia produktif kita itu sekitar 69% dan generasi X dan Y itu sangat besar. Dan juga kalau kita lihat pengguna internet itu kita di Indonesia itu nomor 4 terbesar loh di dunia. Itu sekitar 338 juta atau ya lebih dari boleh dikatakan 100 pengguna HP ya 338, kalau pengguna internet sekitar 180 juta gitu. Nah, kita lihat bahwa Indonesia hal-hal ini yang menjadikan Indonesia itu merupakan segmen konsumen yang prospektif bagi adanya untuk mengabsorb gelombang digitalisasi gitu. Nah, kita lihat juga bahwa ini dibarengin dengan adanya perkembangan fintech dan e-commerce yang kita tahu ini membuka inklusivitas, Pak. Jadi kita tahu kita punya unbanked people itu sekitar 91,3 juta atau 51%. Nah, juga UMKM yang merupakan backbone dari perekonomian kita itu sekitar 62,9 juta. Ini merupakan potensi untuk dilakukan digitalisasi. Nah,
kita juga lihat bahwa tidak mau ketinggalan itu sejumlah fintech dan juga e-commerce, dia juga melihat peluang inklusivitas itu. Kalau kita lihat di sini, misalnya beberapa teman di fintech atau e-commerce, kita lihat mereka punya merchant yang aktif, lalu mereka juga punya potensi buyer yang besar. Nah, ini semua nantinya bersama-sama dengan program pemerintah yang kita tahu ada elektronifikasi, ini memberikan peluang gitu ya, peluang untuk digitalisasi gitu ya, melalui transaksi Pemda atau bansos atau transportasi juga. Nah, kalau kita lihat next slide itu kita lihat tren digitalisasi ini paling tidak dia mempengaruhi ada 3 hal ya. Kalau yang pertama itu dia mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat Pak Primus bangun tidur yang dilihat itu mungkin juga handphonenya gitu, bukan yang lain-lain gitu ya. Karena ini sudah merasuki semua sendi kehidupan kita. Lalu dia juga mengubah cara kita bertransaksi. Model bisnis, behavior kita juga berubah, baik individu maupun korporasi. Dan juga ini mulai mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk juga sektor keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, kita lihat pertumbuhan e-commerce, penjualan meningkat, transaksi juga meningkat, konsumen dan permintaan ini juga meningkat. Nah, di era COVID ini semakin meningkat. Akseptasi dari masyarakat semakin meningkat. Ada shifting sudah terlihat ya, yang tadinya yang nggak biasa pakai digital payment, nggak biasa belanja online, terpaksa harus belanja online karena PSBB dan physical distancing. Nah, kita juga lihat perilaku itu e-tailing, e-groceries, dan digital payment di sini meningkat cukup pesat. Nah, berikutnya kita juga lihat ada pemain baru di digital ini, di retail. Selain bank, ada yang namanya fintech yang mereka menawarkan ekosistem sebagai solusi. Jadi kita lihat di sini fintech menawarkan ekosistem dan mereka sangat agile, sementara bank juga tidak mau kalah, mereka juga melakukan transformasi dan bahkan mereka mulai lakukan kolaborasi dengan fintech. Ada interlink dengan fintech dan mereka mulai menggunakan platform-platform digital juga. Nah, berikutnya kita juga lihat di sini, ini bukti ya bahwa penggunaan atau akseptasi masyarakat ini terus meningkat. Kalau kita lihat di sini volume nominal transaksi debit, lalu juga e-commerce, digital banking dalam hal ini, mobile banking and internet banking juga terus meningkat, transaksi UE juga terus meningkat. Jadi ini cerminan di sana. Nah, kita lihat bahwa COVID itu memang dia selain menginfeksi manusia, dia juga mengganggu perekonomian. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga turun, Indonesia juga turun, diperkirakan mungkin di triwulan ini realisasinya mungkin bisa -4 gitu. Tetapi tahun depan ini akan kembali meningkat. Tetapi dengan catatan bahwa kita harus think a new normal, nggak bisa lagi business as usual, kita harus lakukan adjustment, kita harus agile, dan kita juga harus akseleratif terhadap inovasi yang baru. Nah, kita lihat tadi digitalisasi, dia memang memberikan peluang, tetapi dia juga it's come with the risk gitu. Nah, artinya ini meng-create tantangan bagi otoritas, termasuk Bank Indonesia di sini, bagaimana kita membalancing bahwa memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi, tetapi kita juga harus memitigasi risiko. Oleh karena itu, BI keluar dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Nah, ini yang akan menavigasi dan mengorchestrating sistem pembayaran ke depan di Indonesia. Kita punya 5 visi, ada keyword, bagaimana kita akan mendorong integrasi ekonomi keuangan digital sesuai dengan mandat Bank Indonesia, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan juga stabilitas sistem pembayaran. Lalu yang kedua, digitalisasi perbankan. Kita tahu kenapa mulai dengan perbankan, karena kita masih banklet ya di Indonesia. Jadi 80-85% total aset di sistem pembayaran itu didominasi oleh perbankan. Jadi kalau kita mau melakukan transformasi digital, pemain besar ini harus melakukan transformasi. Nah, yang ketiga kita lihat ada another player yang namanya fintech yang dia juga mendominasi sistem pembayaran retail, maka mereka perlu lakukan integrasi, lakukan interlink. Jadi artinya saling memanfaatkan gitu ya, competitive advantage-nya. Nah, keempat ini keseimbangan, inovasi harus dibarengi dengan customer protection, dan yang kelima
kita harus memperhatikan juga kepentingan nasional gitu. Kadang kita memang butuh investasi, tetapi kepentingan nasional harus didahulukan. Nah, in short sebetulnya blueprint kita itu intinya adalah mengutamakan keseimbangan industri. Jadi inovatif, kolaboratif, dan juga yang penting Pak, kita tahu data di era digitalisasi is a new oil dan a new asset gitu ya. Nah jadi ini harus menjadi public goods, nggak boleh hanya istilahnya dimiliki atau disimpan oleh pihak-pihak tertentu saja. Jadi esensi kebijakan di blueprint ini ada 3. Kita akan melakukan restrukturisasi industri, lalu yang kedua kita akan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang interconnected dan juga interoperable, dan kita akan menggunakan data ini sebagai public goods. Kalau kita Bank Indonesia mendapatkan data, kita akan capture, kita olah, dan kita akan kembalikan lagi ke industri sebagai services. Nah, blueprint itu juga kita implementasikan dalam 5 inisiatif. Di sini ada standar Open API, SP Retail yang 24/7, lalu juga Financial Market Infrastructure, data, nantinya kita ada Data Hub, ada Payment ID, dan kita juga akan melakukan regulatory reform di sini. Nah, ini yang tadi berikutnya adalah yang disebut-sebut Pak Primus tadi. KRIS, kita ngomongnya KRIS. KRIS ya. Ya, KRIS Pak, Indonesia supaya Standard. sakti, ya supaya sakti Pak. Itu Quick Response Indonesia Standard. Jadi ini sebetulnya merupakan game changer Pak. Jadi dia merupakan first mover yang menjadi salah satu solusi memfasilitasi masyarakat di era COVID ini terutamanya tanpa perlu tatap muka. Dan orang tidak perlu menggunakan uang. Benar sekali Bapak, nggak perlu pakai ETC, nggak perlu apa, tinggal scan. Tapi yang penting ada saldonya Pak ya. Nah, itu. Ada saldonya. Betul. Nah, KRIS ini sendiri dia ada 2 macam. Kita ada customer presented mode, ada merchant presented mode. Dan kita juga bagi dalam 3 tahap. Saat ini masih tahap transaksi domestik, tapi kemudian tahap kedua kita akan dorong untuk transaksi cross border yang inbound. Jadi kita bisa pakai KRIS kita di luar negeri. Dan tahap ketiga transaksi outbound kita bisa yang di luar kita bisa bawa KRIS kita ke luar negeri. Kalau yang kedua tadi, KRIS orang lain bisa dibaca di Indonesia. Nah, ini yang terakhir, sebetulnya ini manfaatnya kami ingin share. Dalam waktu 7 bulan, kami memperkenalkan ini launchingnya di Agustus, tapi mulai efektifnya 1 Januari 2020. Dalam waktu 7 bulan, ini merchant KRIS ini sudah mencapai 4,1, jadi 4 juta Pak. Nah, jadi ini kebanyakan 86% itu UMKM. Jadi ini memang sangat cocok untuk UMKM. Kita lihat banyak manfaatnya, terutama untuk merchant, Pak ya. Dia itu lebih higienis karena nggak pakai uang, ya. Memang uang di Bank Indonesia kita karantina, Pak, 14 hari sebelum keluar ke masyarakat. Ya. Tetapi kalau sudah keluar dari masyarakat, ini yang kita nggak tahu, ya. Jadi sekarang ini masyarakat lebih cenderung untuk tidak menggunakan uang tunai. Lalu yang kedua, transaksinya tercatat dan langsung masuk ke rekening, nggak perlu nyediain uang kembalian, uang kecil, atau terhindar juga dari uang palsu. Dan utamanya ini bisa mengikuti tren, karena ke depan seperti saya tadi katakan, in the future, the generation is the millennial, dan mereka sudah terbiasa untuk pakai non-tunai. Jadi ini adalah pangsa pasar yang besar, dan juga biayanya rendah. Nah, terutama nantinya bisa membangun credit profile, karena data-data yang digunakan transaksi merchant itu akan di-capture, dan nantinya melalui data hub, itu bisa diminta. Kalau misalnya nasabahnya butuh informasi untuk mengambil kredit atau meminta pembiayaan, banknya atau fintech-nya bisa minta ke Bank Indonesia dengan customer consent. Jadi mungkin itu Pak kira-kira yang dari kami bisa share. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kita kepingin dapat respons dari pelaku fintech. Kalau tadi dari regulator yang mendesain semuanya ini. Nah, bagaimana fintech? Barangkali lebih dulu Pak Iksan dengan link aja. Ya, terima kasih Pak Primus. Selamat siang Bapak Ibu dan pemirsa semua. Ya, kami sejalan dengan visi misi dengan Bank Indonesia. Kita sudah melihat dari semua literatur riset bahwa menyebutkan bahwa e-payment transaction value itu sudah tumbuh 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 7 triliun di tahun 2016 menjadi 145 triliun di 2019.
dan banyak orang memproyeksikan bahwa ini akan terus tumbuh hingga 5-10 kali lipat dalam 3 tahun mendatang. Kita yakin Pak bahwa ini akan bisa dicapai karena pengguna mobile phone yang makin tinggi, kemudian inovasi yang berkelanjutan, kemudian roll out telekomunikasi yang terus sehingga menjangkau seluruh Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa populasi Indonesia ini merupakan populasi yang cukup digital savvy population dan cukup aktif di dunia maya. Dan tentunya juga kita melihat support yang sangat intensif dari pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Dan kita berterima kasih dengan adanya inisiatif Bank Indonesia yaitu Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS. Karena dengan adanya inisiatif ini, maka merchant manapun juga dapat menerima metode pembayaran yang berasal dari berbagai aplikasi. Sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot berganti-ganti aplikasi dalam melakukan pembayaran. Kita lihat di sini dari di link aja sendiri, saat ini kita sudah memiliki lebih dari 50 juta registered user, itu dari Sabang sampai Merauke. Dan kita bersama-sama dengan pemain e-payment lainnya dan juga bersama dengan regulator, terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan bertransaksi secara non-tunai ini. Dan kita terus, menurut hemat kami, memang ada salah satu tantangan untuk mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari transaksi tunai menuju cashless ini, Pak. Jadi untuk mengubah kebiasaan ini, kita percaya Pak bahwa mungkin dibutuhkan suatu katalis yang cukup konsisten dan ini merupakan effort kita bersama. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat tentang menggunakan uang elektronik supaya terus dikembangkan. Kemudian juga mengedukasi sehingga masyarakat tidak hanya melihat insentif dari promosi yang ada, karena ini saya kira ini adalah hanya jangka pendek saja. Dan kita ingin mendorong masyarakat bahwa menggunakan uang elektronik tersebut memiliki aspek keamanan yang cukup baik, kemudian user experience, dan tentunya juga convenience. Dan seperti kita lihat mungkin di situasi pandemi COVID ini, dari tempat kita, ini merupakan suatu katalis yang cukup penting Pak dalam meningkatkan penggunaan transaksi uang digital di Indonesia. Karena sejak diperlakukan PSBB mungkin sejak pertengahan Maret ya, di mana masyarakat tidak keluar rumah, maka kita lihat di sini di tempat kami melihat transaksi keuangan banyak dilakukan melalui perangkat mobile, handphone atau laptop. Dan kita melihat proporsi transaksi online yang sangat besar, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi offline. Baik, San, nanti dilanjutkan lagi. Pemirsa, masih banyak yang hendak disampaikan oleh 3 narasumber kita. Pak Iksan masih di tengah jalan, Pak Vincent belum dapat giliran. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali.